Saat ini kita seakan berada di drama sinetron ojek online. Di tengah riuhnya tuntutan, tiba-tiba muncul sebuah episode plot twist yang mengejutkan. Jadi ketika muncul kabar pertemuan para perwakilan ojol dengan Wapres Gibran, jadi gosip politik. Welcome to Sobat Parekraf Pro. Mengupas lebih dalam. Halo Sobat Parekraf, minggu lalu lautan manusia tumpah ruah di jalan. Demo besar-besaran yang bikin macet Jakarta dan beberapa wilayah lainnya. Yang bikin jantung kita berdebar-debar karena emak-emak sampai ikut turun tangan. Tapi di antara kerumunan alma mater, kampus yang berkoar-koar, ada satu alma mater lain yang gak kalah bikin merinding, yaitu alma mater ojol. Anda bayangin, ribuan bahkan jutaan jaket hijau dan lainnya bertebaran di mana-mana. Mereka bukan cuma nganter makanan atau penumpang, tapi juga jadi garda terdepan aksi demonstran. Kita biasa kenal ojol ini kan cuma nganter jemput ya kan. Sekarang mereka jadi mitra sejati demo, ikut ngeramain panggung pergerakan. Ini bukti nyata kalau komunitas bisa mengubah peta keputusan. Serompak ya. Tapi tunggu dulu, di tengah kobaran semangat persatuan, tiba-tiba muncul berita yang bikin kening berkerut. Kabar tentang pertemuan perwakilan ojol dengan wakil presiden di istana. Inilah yang bikin gemercik-gemercik kecil di kalangan ojol. Kenapa? Karena pengakuan sang ketua ojol bilang yang diundang itu bukan bagian dari mereka, sementara pihak aplikasi bilang sebaliknya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan diundangnya para ojol itu? Apakah ini soal kesejahteraan mereka yang selama ini terabaikan? Ya seperti potongan tarif yang bikin kantong cekak, atau jangan-jangan soal pajak yang makin mencekik leher, atau malah ada kaitannya dengan pertanggungjawaban atas meninggalnya sahabat kita Afan. Mari kita bongkar satu persatu. Jangan sampai kita termakan isu yang tidak jelas. Saat ini kita seakan berada di drama sinetron ojek online, di mana episode kekecewaan dan orasi tak pernah usai. Bayangkan, baru tahun ini saja para pengemudi ojol tuh sudah hampir 3 kali turun ke jalan, berteriak lantang menuntut satu hal, yaitu kesejahteraan. Dan kenapa mereka begitu vokal? Mungkin karena sudah 1 dekade lamanya nasib mereka terkatung-katung tanpa regulasi yang jelas. Jadi jangan heran kalau setiap demonstrasi ada jaket hijau, kuning, atau merah bersiliweran. Ini bukan lagi sekedar unjuk rasa, ini adalah serial panjang kekecewaan yang terus berlanjut. Bahkan ini menjadi momen emas bagi mereka untuk bersatu dengan rakyat dan mahasiswa. Di tengah badai PHK yang membuat banyak orang banting setir jadi ojol. Persaingan makin ketat tentunya, sementara pajak mencekik dan harga bahan pokok melambung. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya juga kena pajak. Sobat Parekraf, di tengah riuhnya tuntutan, tiba-tiba muncul sebuah episode plot twist yang mengejutkan. Bapak Wakil Presiden kita, Gibran, mengundang perwakilan ojol dari berbagai aplikator. Katanya sih untuk diskusi. Berdasarkan pengakuan teman-teman ojol yang diundang itu, banyak yang ingin disampaikan mereka ya, terkait juga masalah kejadian meninggalnya sahabat kita Afan pada demo tersebut. Tapi tunggu dulu, bukankah masalah kematian salah satu pengemudi ojol yaitu Afan Kurniawan sudah diselesaikan oleh Presiden Prabowo? Dilansir dari laman www.metronews.com, Presiden bilang akan menjamin kehidupan keluarga almarhum. Artinya pembahasan ini sudah ditanggapi dengan serius oleh Presiden pada Jumat 29 Agustus 2025 kemarin, sebelum perwakilan ojol diundang pada tanggal 31 Agustus oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Istana Wapres. Pertanyaannya, kalau masalah utama itu sudah dijawab, apalagi yang mau dibahas? Nah, itu poin pertama yang kita soroti. Jika diskusi ini hanya mengarah ke sana, saya kira pertemuan ini tidak mengubah apapun karena sudah diselesaikan. Jadi hal ini menimbulkan kecurigaan makin kuat ketika Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI angkat bicara.
Mereka ragu apakah perwakilan yang diundang itu benar-benar suara dari akar rumput. Hal inilah yang menjadi gejolak baru di komunitas driver ojek online. Berdasarkan pengakuan dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) pada laman www.tempo.co, Ketua SPAI Lili Pujiati hanya mengenal 2 dari sejumlah pengemudi dari beberapa aplikator ojol tersebut, yakni yang mengenakan jaket Maxim. Yang driver Maxim saya tahu dia driver, kalau yang lain saya nggak kenal, ujar Lili saat dihubungi Tempo pada Selasa 2 September 2025 kemarin. Senada dengan hal tersebut, dari laman auto.detik.com, Asosiasi Tak Kenal 8 Driver Ojol Garda Indonesia mengaku tak kenal dengan 8 mitra driver yang diundang Gibran Rakabuming Raka ke Istana Wapres. Itulah mengapa mereka diklaim tak mewakili inspirasi pasukan hijau di tanah air. Katanya, tidak, Garda Indonesia tidak mengenal siapa mereka. Mereka bukan anggota kami juga, kata Igun. Namun berlawanan dengan hal tersebut, pihak aplikator juga angkat bicara. Dalam laman yang sama, aplikator klarifikasi setelah muncul tudingan macam-macam. Aplikator seperti Gojek dan Grab akhirnya buka suara. Mereka menegaskan perwakilan mereka yang bertemu Gibran memang benar-benar ojol. Tapi pertanyaannya, kalau yang diundang cuma segelintir orang, lantas apa yang bisa mereka suarakan? Menurut Sobat Parekraf, suara perorangan atau suara serikat yang kuat dan terorganisir? Nah, coba beri tanggapan di kolom komentar ya Sobat Parekraf. Tentu kita berharap ini bukan sekedar gimmick, tapi kalau melihat pola-pola yang sudah ada yang beredar di media, wajar kalau beberapa orang menimbulkan kecurigaan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pertemuan ini benar-benar akan membawa perubahan atau hanya sekedar episode baru dalam drama yang tak kunjung tamat? Di era digital ini, kadang kita semua sudah jadi ahli dadakan. Berita bukan lagi urusan koran atau TV yang tayang jam 7 malam. Sekarang, satu kali klik menyulap kita jadi jurnalis, komentator, atau bahkan penyebar hoax. Dan di tengah isu ojol yang lagi panas ini, permainan informasi jadi makin seru tentunya. Sedikit salah konteks, maknanya bisa langsung bergeser dari tuntutan hak jadi gosip politik. Jadi ketika muncul kabar pertemuan para perwakilan ojol dengan Wapres Gibran, semua mata langsung melotot nih. Komunitas dan serikat ojol pun berharap semoga ini bukan cuma gimmick belaka ya. Tapi muncul satu pertanyaan yang menggelitik nih. Kalau memang serius, bukannya harus ada protokol dan surat undangan resmi? Apalagi ini urusan istana kan? Yang pasti bukan sekedar janji ngopi di pinggir jalan. Kita sudah melihat bagaimana para driver ojol dan masyarakat bersatu, menyuarakan tuntutan mereka dengan cara yang damai, tanpa kerusuhan, tanpa anarkis. Mereka sudah menunjukkan kedewasaan. Jangan sampai hanya karena drama siapa yang diundang dan kenapa, persatuan ini jadi pecah. Kita berharap isu ini tidak justru memecah belah para driver, karena pada akhirnya tujuan mereka tetap sama, yaitu kesejahteraan. Dari seluruh rangkaian drama ojek online tadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita petik. Kasus ojek online menjadi contoh nyata bagaimana regulasi yang tidak jelas selama bertahun-tahun bisa menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksejahteraan bagi jutaan pekerja. Tuntutan berulang-ulang dari komunitas ojol menunjukkan bahwa suara mereka tidak bisa lagi diabaikan. Ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tidak hanya memberi janji-janji semata, tapi juga mengeluarkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Pentingnya perwakilan yang sah dan kuat. Pertemuan antara perwakilan ojol dengan pihak pemerintah seharusnya menjadi wadah untuk menyelesaikan masalah, bukan malah menimbulkan perpecahan baru. Ini mengajarkan kita bahwa perwakilan yang sah yang diakui oleh komunitas dan serikat pekerja memiliki legitimasi dan kekuatan suara yang jauh lebih besar daripada perorangan. Pada akhirnya, persatuan yang telah dibangun antara pengemudi ojol dan masyarakat harus tetap terjaga. Aksi damai mereka adalah bukti bahwa perubahan bisa didorong tanpa harus menimbulkan kerusuhan. Dan yang terpenting, kesejahteraan pekerja digital harus menjadi prioritas semua pihak, dari pemerintahan, perusahaan, hingga
hingga masyarakat. Sobat driver, semoga video ini bisa mencerahkan kita semua, dan mari kita ambil sisi positifnya ya. Jangan sampai isu ini malah menjadi perpecahan sesama driver. Jika Anda punya tanggapan lain terkait topik kali ini, silakan beri komentar dan bagikan ke komunitas-komunitas Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel Sobat Parekraf Pro untuk mengetahui info terupdate selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, salam sehat dan tetap logika. Sampai jumpa dan bye.